Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Mudah-mudahan Ananda dalam keadaan sehat pada pagi hari ini dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita, pembelajaran daring di mata pelajaran kimia. Nah, saya harapkan untuk Ananda semuanya lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran daring. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan keaktifan Anda semuanya untuk memberikan komentar, baik itu mengatakan paham atau mengerti, ataupun untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak paham dalam proses pembelajaran yang saya berikan melalui video penjelasan ini. Ya. Nah, pada hari ini saya akan membahas materi kita di KDS kita selanjutnya, itu tentang benzen dan juga makromolekul. Nah, hari ini akan saya berikan video pembelajaran atau video penjelasan tentang benzen. Untuk besok untuk besok saya tidak memberikan materi karena minggu lalu kan kita sudah terakhir kali selesai ya. Selesai untuk KD kita tentang gugus fungsi. Jadi nanti akan ada saya berikan kita ujian dulu ya, ulangan harian. Jadi besok itu ulangan harian mengerjakan soal tentang KD kita yang kemarin. Ya, tentang gugus fungsi. Jadi saya buat nanti soalnya esai saja sebanyak 5 buah saja. Jadi besok saya tidak ada memberikan materi, tapi kalian mengerjakan ulangan harian yang saya siapkan untuk soal-soalnya ya. Nah, oke baik. Jadi sekarang hari ini kita bahas materi kita tentang benzen. Jadi pernahkah Anda mengalami suatu salah urat atau keseleo? Nah, jadi apa yang Anda lakukan jika Anda mengalami keseleo? Apakah kalian mengoleskan obat gosok, misalnya balsam atau balsam gosok yang mengandung metil salisilat yang merupakan salah satu senyawa turunan benzena? Apakah kalian tahu? Nah, jadi benzen itu dan turunannya itu merupakan senyawa aromatik namanya. Ya, senyawa aromatik. Jadi nama aromatik itu diberikan karena anggota-anggotanya yang pertama dikenal berbau sedap. Jadi senyawa aromatik. Jadi turunan-turunan pertama senyawa aromatik, aromanya itu sangat enak dihirup, ya. Nah, tapi belakangan ini dikenal juga ada senyawa-senyawa sejenis itu tapi yang tidak ada baunya atau pada saat kita hirup ya tidak ada tercium apakah itu baunya enak ataupun tidak enak ya tidak ada dicium sama sekali. Nah, tapi ada juga yang berbau tidak enak. Ya, jadi berarti tidak selamanya dikatakan bahwa senyawa aromatik itu memiliki aroma-aroma yang enak dihirup. Nah, jadi sekarang ini istilah aromatik itu dikaitkan dengan suatu golongan senyawa dengan struktur dan sifat-sifat khas tertentu. Ya, jadi walaupun kata aromatik itu awalnya ya dikatakan karena beberapa senyawanya itu memiliki aroma yang khas, aroma yang enak dihirup. Tapi karena belakangan muncullah senyawa-senyawa lain yang tidak memiliki aroma, bahkan ada aromanya yang tidak enak, tapi tetap juga dikatakan sebagai senyawa aromatik. Maka untuk pengertian aromatik itu sendiri itu tidak lagi ditinjau dari aroma yang dihirup, tapi berdasarkan sifat-sifat khas tertentunya ataupun berdasarkan strukturnya. Nah, biasanya untuk yang dikatakan sebagai aromatik itu dia pasti memiliki, kalau ditinjau dari strukturnya ya, dia memiliki ikatan rangkap di dalamnya. Tapi ikatan rangkapnya dia yang selang-seling. Misalnya C1 dengan C2 itu ikatannya tunggal. C2 dengan C3 ikatannya rangkap 2, C3 dengan C4 itu ikatannya tunggal, kemudian C4 dengan C5 dia rangkap 2 lagi, lalu C5 dengan C6 dia tunggal atau C1 lagi balik ya. Karena kan dia aromatik, dia harus membentuk dia cincin berdasarkan strukturnya. Ya, nanti kita bahas. Nah, kalau tidak salah saya kan sudah pernah kita bahas ya, di kelas 10 tentang hidrokarbon.
ya, senyawa alkana, alkena dan alkuna yang apa namanya, senyawa karbon jenuh dan tidak jenuh, ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai rantai panjang, rantai tertutup, ya kan? Dan ada juga nanti yang rantai tertutup selang-seling. Nah, itu dikatakan merupakan salah satu contoh dari hidrokarbon dia, ya. Berarti sudah pernah kita bahas. Kalau masih diingat waktu kelas 10 ya. Jadi dikatakan sebagai senyawa aromatik itu ya senyawa karbon yang rantainya tertutup membentuk cincin dan dia memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Tidak harus cincin 6 ya, cincin 8, cincin 4, yang penting dia harus selang-seling ikatan rangkapnya. Ya, rangkap tunggal seperti itu. Nah, untuk pertama kalinya benzen itu diisolasi pada tahun 1825 atau benzen itu diperoleh ya, diperoleh yang menemukannya itulah Michael Faraday, ya. Dia mengisolasi benzen itu dari residu minyak yang tertimbun di dalam pipa gas, ya. Nah, sementara sumber utama benzen dari apa namanya, pada saat ini, nah itu lebih sering disubstitusi, ya, dari petroleum atau senyawa aromatik lainnya yaitu petroleum. Nah, sampai pada tahun 1940, nah ter batu bara juga merupakan sumber utama dari isolasi benzen. Jadi benzen itu dapat kita peroleh dari batu bara, dari petroleum, ya. Nah, macam daripada senyawa aromatik yang bisa diperoleh dari sumber-sumber ini, ya, dari ter batu bara, dari petroleum, itu ada jenis benzennya yang hidrokarbon. Bisa hidrokarbon, ada fenol juga, dan ada senyawa heterosiklik aromatik dan lain-lain sebagainya. Jadi bukan hanya benzen saja ya. Ada fenol, ada hidrokarbon, jenis hidrokarbon lainnya, kemudian ada senyawa-senyawa heterosiklik yang aromatik. Jadi banyak ada bisa diperoleh dari isolasi yang kita ambil dari petroleum ataupun dari ter batu bara. Ya, itulah untuk asal mula daripada senyawa benzen. Nah, bagaimana dengan rumus struktur daripada benzen itu sendiri? Dan bagaimana sifat dari kearomatikan? Karena kan dikatakan bahwa benzen itu merupakan senyawa aromatik begitu ya. Nah, jadi benzen dengan rumus molekul benzen itu C6H6. C6H6. Nah, ini merupakan senyawa siklik ya, membentuk cincin ya, dengan 6 atom karbon yang saling berikatan, saling berpegangan tangan membentuk cincin. Ya, setiap atom karbon itu terhibridisasi sp2 ya, dan cincinnya adalah planar bentuknya ya. Kemudian setiap atom karbon itu mempunyai satu atom hidrogen yang terikat kepada atom karbon tersebut. Setiap atom karbon mempunyai satu atom hidrogen yang terikat kepada atom karbon tersebut ya. Nah, kemudian setiap atom karbon juga mempunyai orbital p yang tak terhibridisasi tegak lurus terhadap bidang ikatan sigma dan juga cincin. Jadi masing-masing dari keenam orbital p itu dapat menyumbangkan satu elektron untuk ikatan pi dalam membentuk struktur. Jadi nggak hanya ini saja ya. Coba perhatikan di sini. Ini berikatan, 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 berikatan. Jadi di sini tunggal ya semuanya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada berikatan, selang-seling. Ini juga satu lagi, kemudian di sini satu lagi. Nah, itulah yang membentuk jadi ikatan rangkap dia. Kata rangkap dua. Tapi ini dia bisa berpindah karena perhatikan di sini ya, masing-masing dari keenam orbital p dapat menyumbangkan satu elektron untuk membentuk ikatan pi katanya. Jadi bisa di sini menyumbangkan kemari, bisa di sini menyumbangkan kemari. Jadi bisa berpindah, ya, bisa berpindah ikatan pi-nya. Bisa di sini kosong, bisa di sini kosong, bisa di sini kosong, atau seperti ini.
ya. Nah, gambar dari struktur daripada benzen itu seperti ini secara umum. Ini orbital P-nya. Perhatikan, gambar orbital P dari benzen itu C6H6, ya. Jadi dengan adanya 6 elektron P, benzen ini dapat mengandung 3 ikatan P, ya. Walaupun rumus molekul benzen ini ditetapkan segera setelah penemunya yaitu Kekule pada tahun 1825, dia diperlukan 40 tahun sebelum mengusulkan struktur heksagonal untuk senyawa benzen. Nah, jadi struktur yang mula-mula ini diusulkan tidak mengandung ikatan rangkap. Dia hanya cincin C6 yang membentuk ikatan cincin. Ya, karena benzen tidak bereaksi yang karakteristik alkena, tidak mengalami reaksi sama sekali. Nah, jadi agar taat asas terhadap tetravalensi karbon, Kekule ini pada tahun 1972 dia mengusulkan bahwa benzen ini ternyata mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap. Ya. Yang berikatan dia itu selang-seling. Jadi rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal. Nah, untuk menerangkan adanya hanya 3, tidak 5, tidak 6, tidak 4 yang tersubstitusi, jadi Kekule menyampaikan bahwa cincin benzen ini berada dalam kesetimbangan yang cepat dengan struktur dalam di mana ikatan rangkapnya berada dalam posisi alternatifnya. Jadi maksudnya di sini alternatif, tidak tidak monoton. Misalnya ini ya, nih C C C C, ini kelilingnya C. Tidak hanya di sini saja ikatan rangkapnya, di sini terus ikatan rangkapnya, kemudian sini tunggal, sini lagi, sini tunggal, sini lagi, ini tunggal. Ini tidak seperti itu. Bisa saja di sini di ikatan rangkapnya. Di sini tunggal, ini rangkap, sini tunggal, ini rangkap, sini tunggal, ini rangkap. Ya. Jadi tergantung di mana saja, apakah di atom karbon 12 atau 23 atau 34 dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu untuk struktur daripada benzen dan juga kearomatikannya. Kemudian yang kedua, kestabilan cincin benzen. Bagaimana dengan jika kita tinjau dari kestabilan cincin benzennya? Menurut hasil dari eksperimen bahwa kalor hidrogenasi sikloheksen, ya, kalor hidrogenasi sikloheksen itu mencapai 28,6 kilokalori per mol. Nah, tapi jika benzen yang mengandung 3 ikatan rangkap tadi, yang dia ada selang-seling ya, ikatan rangkap tunggal, tanpa delokalisasi elektron P, diharapkan kalor hidrogenasinya itu sebesar 3 dikali 28,6. Jadi 85,8 kilokalori per mol. Nah, itulah untuk jumlah kalornya ya. Nah, tapi ada eksperimen selanjutnya. Ternyata benzen itu hanya membebaskan energi 49,8 kilokalori per mol jika dia dihidrogenasi. Nah, contoh di sini. Kalau cincin ini ya, cincin di dalamnya ada satu ikatan rangkap, dihidrogenasi membentuk sikloheksen, ini memerlukan kalor, membebaskan kalor 28,6 kilokalori. Tapi kalau misalnya senyawa benzen dengan ada ikatan rangkapnya ada 3 dan ikatan tunggalnya ada 3 juga, lalu dihidrogenasi menghasilkan sikloheksen juga, sementara di sini membebaskan kalor sebesar 49,8 kilokalori per mol. Ya, itulah perbedaannya untuk kalor yang dilepaskan. Nah, perhatikan di sini. Untuk struktur daripada benzen itu, strukturnya ya, rumus struktur daripada benzen itu dia seperti ini. Jadi tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Setelah dia dihidrogenasi, ya, dia akan membentuk sikloheksana, di mana ikatan rangkapnya itu jadi lepas semua, mengikat hidrogen,
Jadi setiap atom karbonnya itu yang tadinya dia hanya mengikat satu atom hidrogen, sekarang setiap karbon itu jadi mengikat dua atom hidrogen. Ya, ini hidrogen, ini hidrogen. Setelah dia lakukan hidrogenasi, maka dia dikatakan sebagai sikloheksana. Nah, hidrogenasi benzen itu membebaskan energi sebesar 36 kilokalori per mol. Ya, hidrogenasi benzen untuk membebaskan energi sebesar 36 kilokalori per mol, di mana dia lebih rendah dibandingkan dengan hidrogenasi untuk senyawa hipotetis seperti sikloheksatriena. Ya. Nah, jadi karena benzen memiliki elektron-elektron pi yang terdelokalisasi, jadi elektron pi-nya itu bisa berpindah atau ikat rangkapnya bisa berpindah, mengandung 36 kilokalori per mol, lebih rendah daripada seharusnya. Nah, jadi elektron pi yang terdelokalisasi tadi dalam tiga ikatan rangkap ya. Jadi ikatan pi itu terdapat di dalam tiga ikatan rangkap yang terdelokalisasi bisa berpindah, dia terisolasi secara penuh. Jadi selisih energi antara benzen dan juga sikloheksatriena ini disebut sebagai energi resonansi benzen. Ya, apa itu? Jadi energi resonansi benzen ini energi yang hilang. Jadi energi yang hilang dengan adanya delokalisasi penuh elektron-elektron dari sistem pi atau elektron-elektron pi. Jadi energi resonansi perpindahan daripada elektron pi ke tetangganya ya, tapi dia tetap masih dalam delokalisasi, itu dikatakan sebagai energi yang memindahkannya, itulah dikatakan sebagai energi resonansi. Nah, jadi besaran ini merupakan ukuran tambahan untuk kestabilan sistem aromatik itu jika dibandingkan dengan sistem lokalisasi. Jadi harus ada energi resonansinya untuk memindahkan ikatan rangkap, ikatan pi, tiga ikatan pi itu ke sampingnya atau berpindah. Ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kestabilan daripada cincin benzen. Jadi dia tetap stabil walaupun berpindah-pindah. Kan seharusnya kan secara umum bentuk struktur daripada benzen kan seperti ini. Ini kata tunggal, ini C semua, setiap satu adalah C. Ini C, ini C, C, kemudian C lagi, C dan C. Kemudian C yang ini dengan yang ini ada ikatan rangkap duanya. Kemudian C yang ini dengan ini ikatan tunggal, dan begitu juga seterusnya. Jadi struktur umum daripada benzen itu ya sebenarnya seperti ini. Ya, karena kestabilan daripada cincin benzen itu yang diakibatkan karena ada ikatan pi yang terdelokalisasi, kemudian adanya energi resonansi yang memindah-mindahkan ikatan pi-nya itu, jadi ikatan rangkapnya bisa berpindah kemari. Ini bisa pindah kemari, ini bisa pindah kemari. Ya, itu dikatakan sebagai energi resonansi, di mana ikatan pi-nya terdelokalisasi. Nah, oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Materi kita tentang benzen, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Kalau memang sudah paham, saya harapkan untuk memberikan komentarnya dalam kolom komentar di Classroom. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan juga agar kita diskusikan lebih lanjut di dalam kolom komentar di Google Classroom. Nah, oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.